Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat garis kemiskinan wilayah Bangka Belitung menempati posisi kedua tertinggi secara nasional setelah Papua Pegunungan. Meski demikian, persentase penduduk miskin di Babel pada Maret 2025 hanya sebesar 5%, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 8,47% dan menjadi yang terendah kelima di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa standar hidup masyarakat Babel tergolong tinggi. Kepala BPS Babel, Toto Haryanto Silitonga, menjelaskan meningkatnya garis kemiskinan mencerminkan kebutuhan hidup layak yang juga meningkat, baik dari sisi makanan maupun non-makanan. Jumlah penduduk miskin di Babel pada Maret 2025 tercatat sebanyak 77,71 ribu orang. Angka ini menurun 0,87 ribu orang dibandingkan September 2024. Kata Toto, di wilayah perkotaan, persentase penduduk miskin menurun dari 4,09% menjadi 3,89% atau berkurang 1,41 ribu orang. Sebaliknya, di wilayah perdesaan terjadi peningkatan dari 6,49% menjadi 6,59% atau naik 540 orang. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ahmad Yani mengatakan pemerintah daerah terus mendorong agar penanganan kemiskinan bisa berkurang melalui kolaborasi dengan dinas atau organisasi terkait. Dia menyebut bahwa angka kemiskinan yang semakin kecil akan mempermudah pemerintah dalam merancang program-program yang tepat sasaran. Tingginya garis kemiskinan di Babel justru menjadi sinyal positif bahwa pendapatan dan daya beli masyarakat relatif tinggi. Hal ini juga menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah dalam menyiapkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Ya, bulan Maret 2025 ini garis kemiskinan kita itu tertinggi nomor 2 setelah Papua Pegunungan, 956.833-an. Jadi artinya memang meningkat dibanding bulan September yang lalu. Ini menunjukkan bahwa standar hidup ya untuk menentukan orang miskin itu mulai tinggi. Itu mulai tinggi kenapa? Memang kita bisa menghasilkan, bisa memiliki pendapatan yang memang kalau dilihat dari kebutuhan hidup, kan garis kemiskinan itu dibagi dari pendekatan garis kemiskinan untuk kebutuhan makanan dan non-makanan. Bayangkan 700.000 dikeluar dari 956 itu 700.000 dikeluarkan untuk orang-orang yang untuk memenuhi kebutuhan makanan. 256.000 untuk memenuhi kebutuhan non-makanan. Non-makanan itu seperti apa? Sandang, pangan, pendidikan, transportasi, itu dikeluarkan 250.000-an. Nah, disitulah kita gabung menjadi satu garis yang menentukan apakah penduduk itu masuk kepada kelompok miskin atau enggak. Jadi ini meningkat, artinya memang standar yang dilakukan untuk Kepulauan Bangka Belitung itu sangat tinggi. Tapi yang menariknya, dari jumlah penduduk 1,5, hanya 5% yang penduduknya yang dikatakan miskin berdasarkan standar yang 956 itu. Atau 77.000 orang, bayangkan. Itu menarik sekali. Dan kita nomor 5 terendah di seluruh Indonesia. Dengan standar nomor 2 tertinggi. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya standar hidup kita sudah mulai baik sekali. Gitu. Oke. Pak, untuk menentukan standar ini kan tadi kan standar kemiskinan kita di angka 900.000. 54 punya namanya survei sosial ekonomi nasional yang dilakukan per triwulan. Nah, itulah yang di-upgrade. Tentunya yang kita survei adalah rumah tangga yang terpilih yang bisa mewakili kondisi di wilayahnya dengan asumsi rumah tangga kita wawancara itu memiliki karakteristik yang sama di lingkungannya. Makanya kita memakai sistem sampel. Nah, sampel itu sangat akurat karena sudah kita melalui proses apa yang disebut dengan memperhitungkan kesalahan yang dibuat oleh sampel itu. Kesalahan sangat kecil. Artinya sampel yang kita hitung nanti itu sudah betul-betul secara statistik mewakili apa yang menjadi tujuan penelitian kita, yaitu jumlah rumah tangga miskin. Itu.